Swastiastu, salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SEMSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat kepada Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang ingin saya teliti dengan judul Pengaruh Perkembangan Bisnis E-commerce, Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi, dan Keahlian Auditor terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Namun sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Wiprahasti dengan NIM 18170511021 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, dan yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam menyusun proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi, di antaranya yaitu seperti yang kita ketahui bersama dampak perkembangan industri yang telah memasuki era 4.0 dan globalisasi menyebabkan persaingan di berbagai bidang menjadi sangat ketat. Bidang perdagangan dan sektor bisnis merupakan industri yang paling merasakan dampak dari kemajuan teknologi dan globalisasi. Salah satunya yaitu adanya perdagangan bebas antar wilayah. Sektor bisnis saat ini telah menerapkan sistem informasi berbasis internet untuk mendukung segala bentuk aktivitasnya. Berdasarkan survei pada www.internetworldstat.com, negara bagian Asia menempati peringkat pertama sebagai pengguna internet terbanyak yaitu sebesar 53,5% per 31 Maret 2021. Dalam hal ini, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai pengguna internet terbanyak di negara Asia. Dibandingkan 10 tahun lalu, Indonesia masih menduduki posisi keempat. Berdasarkan hasil survei pada HTTT Databox Katadana.co.id, sebanyak 212,35 juta jiwa penduduk Indonesia per Maret 2021 menggunakan internet untuk kebutuhan sehari-hari. Peningkatan pengguna internet di Indonesia dilatar belakangi oleh boomingnya tren media sosial dan tren belanja online di masyarakat sejak pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala aktivitas dilakukan secara daring dari rumah. Di Indonesia, transaksi bisnis e-commerce merupakan hal yang cukup dikenal oleh masyarakat. Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia telah menggunakan layanan e-commerce untuk melakukan transaksi pembelian produk dan merupakan posisi tertinggi di dunia berdasarkan hasil survei pada April 2021 oleh We Are Social. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa belum semua sektor bisnis di Indonesia mengadopsi e-commerce untuk keberlangsungan bisnisnya. Hal ini ditunjukkan oleh data berikut. Beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis e-commerce berkembang sangat pesat dan sangat diminati. Terdapat fenomena peningkatan jumlah transaksi e-commerce di Bali yang sangat signifikan. Pada triwulan 2 tahun 2019 bertumbuh hingga 208,96%. Berikut dapat dilihat gambar grafiknya yang bersumber dari HTTT Databox Katadana.co.id. Berdasarkan grafik tersebut, Bali menempati posisi ke-7 dari 10 provinsi di Indonesia sebagai usaha e-commerce terbanyak. Terdapat 67.589 usaha yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Kantor akuntan publik dapat mempertimbangkan peluang bisnis baru dalam melakukan audit sistem informasi pada perusahaan yang melakukan transaksi secara online. Jasa audit e-commerce merupakan jasa audit yang dilakukan untuk memberikan ansuransi kepada pihak yang berkepentingan akan tingkat keamanan,
Seluruh data yang dikirim melalui sistem hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berhak untuk bertransaksi pada perusahaan. Seiring dengan bertumbuhnya perusahaan digital yang melakukan transaksi secara online, timbul pula kebutuhan perusahaan tersebut atas jasa audit dari kantor akuntan publik. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kebutuhan jasa audit e-commerce pada kantor akuntan publik di Bali. Penelitian ini akan menguji pengaruh perkembangan bisnis e-commerce, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, dan keahlian auditor terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Angga Anugrah dan Teddy Prihantara pada tahun 2018 dengan menambahkan variabel keahlian auditor yang diteliti oleh Ulfagini Septianingrum pada tahun 2017 dengan mengabaikan variabel sikap auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, dan instrumen penelitian. Kemudian identifikasi fenomena masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Fenomena yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, perkembangan bisnis e-commerce sedang berkembang pesat dan Provinsi Bali masuk sebagai 10 provinsi dengan jumlah usaha e-commerce terbanyak di Indonesia berdasarkan statistik HTTT Databox Katadana.co.id. Yang kedua, lembaga yang menyediakan jasa audit e-commerce masih sedikit. Yang ketiga, pelaku e-commerce kesulitan memperoleh legalitas usaha atau sertifikat keandalan berupa Seal of Assurance. Yang keempat, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi adalah hal yang mutlak dalam perkembangan industri 4.0 dan era digitalisasi yang semakin maju. Yang kelima, kurangnya keahlian dan pengetahuan auditor terkait teknologi dan sistem informasi. Yang keenam, sebagian besar KAP di Indonesia belum sepenuhnya mempersiapkan auditornya untuk menerima audit e-commerce. Yang ketujuh, kebutuhan akan jasa audit e-commerce merupakan bentuk audit yang muncul akibat dampak dari perkembangan bisnis di dunia digital. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pada penelitian ini hanya membahas terkait 3 variabel bebas atau independen yang dapat mempengaruhi jasa audit e-commerce dan mengabaikan variabel lain yang dianggap tidak berpengaruh terhadap jasa audit e-commerce. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan jasa audit e-commerce, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah perkembangan bisnis e-commerce berpengaruh secara parsial terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Yang kedua, apakah sistem informasi akuntansi berbasis teknologi berpengaruh secara parsial terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Dan yang ketiga, apakah keahlian auditor berpengaruh secara parsial terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Dan yang keempat, apakah ada korelasi antara perkembangan bisnis e-commerce, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, dan keahlian auditor berpengaruh secara simultan terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menguji dan mengetahui ada pengaruh perkembangan bisnis e-commerce terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Yang kedua, menguji dan mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Yang ketiga, menguji dan mengetahui pengaruh keahlian auditor terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Yang keempat, mengetahui pengaruh antara perkembangan bisnis e-commerce, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, dan keahlian auditor terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya
dan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan jasa audit e-commerce. Kedua, manfaat praktis, yaitu bagi auditor dan KAP sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan keahlian dan sumber daya manusia, dan akuntan publik tidak fokus hanya pada jasa audit konvensional dan mampu menyediakan beragam produk jasa kepada klien dengan melihat potensi pasar yang terbuka luas. Kemudian bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai auditing, terutama tentang audit sistem informasi, khususnya audit e-commerce. Dan bagi pihak kampus atau Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan ilmiah dan bahan referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya. Kemudian lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu bab 2 kajian teori. Grand teori pada penelitian ini yaitu Theory of Reason Action atau TRA. TRA memiliki dua konsep utama dari attention, yaitu yang pertama sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Yang kedua, subjective norm, berasosiasi dengan perilaku tersebut. Maksud dari the attitude toward behavior adalah seseorang akan berpikir tentang keputusan mereka dan kemungkinan hasilnya dari aksi yang dilakukan sebelum membuat keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku tersebut. Lalu yang dimaksud dengan subjective norm adalah tekanan sosial yang mendesak seseorang atau pembuat keputusan untuk menunjukkan suatu perilaku dalam Khotimah dan Ignatius pada tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dihubungkan dalam penelitian ini, jasa audit e-commerce tentunya dipengaruhi oleh the attitude toward behavior dan subjective norm. Mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat setiap harinya yang berdampak pada perkembangan bisnis e-commerce yang terus meningkat sehingga auditor harus menyediakan jasa audit e-commerce. Di samping itu juga dikarenakan apabila menyediakan jasa audit e-commerce dapat memberikan manfaat yang luar biasa baik bagi klien maupun bagi auditor sendiri, sehingga berpengaruh pada niat auditor dalam menyediakan jasa audit e-commerce. Kemudian teori kedua dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perkembangan bisnis e-commerce. Menurut Anugrah dan Teddy Prihantara pada tahun 2018, bisnis e-commerce merupakan bisnis yang tidak memiliki batas apapun antara penjual maupun pembeli, baik batasan jarak maupun waktu. Kedua, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Menurut Indrayati pada tahun 2016, pada halaman 4, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak luar dan pihak dalam. Ketiga, keahlian auditor. Menurut James Hall dalam Amir Abadi Yusuf pada tahun 2007 pada halaman 207 bahwa dalam hal ini keahlian merupakan pemahaman yang meliputi pengetahuan dari sistem operasi, pemrograman komputer, teknologi jaringan dan teknik keamanan seperti firewall dan teknik autentifikasi. Dan yang keempat, audit e-commerce. Menurut Stefani 2016, audit e-commerce adalah audit yang dilakukan untuk memberikan angsuran kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan tingkat keamanan, yaitu bahwa seluruh data yang dikirim via internet hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak untuk bertransaksi secara online pada suatu perusahaan e-commerce, dan bahwa sistem transaksi e-commerce tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian terdahulu, Imade Angga Anugrah dan Ida Bagus Teddy Prihantara pada tahun 2018 hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel perkembangan bisnis e-commerce dan perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Giwi Nugra
Nugarawati pada tahun 2019, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi auditor dan teknologi informasi berpengaruh terhadap jasa audit e-commerce. Lalu Gusman Indah Paramita Sridayanti dan Sri Hajratul pada tahun 2020, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa satu, perkembangan bisnis e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap jasa audit e-commerce. Yang kedua, terdapat hubungan antara keahlian auditor eksternal dengan audit e-commerce dengan arah hubungan positif. Dan yang ketiga, ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama. Kemudian Sri Wahyuni, Suci Ramadhani, dan Novia Desriawan pada tahun 2020, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, perkembangan bisnis e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap jasa audit e-commerce. Yang kedua, terdapat hubungan antara keahlian auditor eksternal dengan audit e-commerce dengan arahan hubungan positif. Yang ketiga, ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya, Yusnisa Eka Pratiwi pada tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian auditor, persepsi auditor tentang e-commerce, dan teknologi informasi berpengaruh positif serta secara simultan memberikan pengaruh sebesar 63,4% terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya keahlian auditor, pemahaman auditor mengenai e-commerce dan teknologi informasi akan meningkatkan permintaan mengenai jasa audit e-commerce. Lalu, kerangka berpikir. Dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat disusun hipotesis, yaitu yang pertama, H1, perkembangan bisnis e-commerce berpengaruh positif terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Yang kedua, H2, perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi berpengaruh positif terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Dan yang ketiga, H3, keahlian auditor berpengaruh positif terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Dan yang terakhir, H4, perkembangan bisnis e-commerce, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dan keahlian auditor berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bab 3 metodologi penelitian. Lalu, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diawali dengan pembuatan judul yang dilatar belakangi oleh berbagai fenomena dan masalah, sehingga dibuatkan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Penelitian ini dilandasi oleh kajian teori dan kemudian dibuatkan hipotesis. Kemudian mengumpulkan data, menganalisis data dengan melakukan pengujian-pengujian untuk mendapatkan hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir, dibuatkan kesimpulan dan saran. Lalu populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor eksternal yang bekerja di kantor akuntan publik yang ada di Bali yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Berdasarkan sumber dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada tahun 2022, bahwa di Bali terdapat 12 kantor akuntan publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Berdasarkan hasil observasi penulis, dapat diketahui jumlah populasi pada penelitian ini adalah 105 auditor. Dalam menentukan sampel, penelitian ini memakai purposive sampling. Syarat terpakai dalam penelitian ini meliputi yang pertama, sampel merupakan auditor eksternal yang bekerja di perusahaan kantor angkutan publik atau KAP. Yang kedua, auditor yang bekerja di KAP di Bali yang mempunyai nomor register AK maupun tidak dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang auditing. Yang ketiga, auditor yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Dipilih mempunyai pengalaman kerja 1 tahun karena telah memiliki waktu dan pengalaman untuk beradaptasi serta menilai kinerja dan kondisi lingkungan kerjanya. Berdasarkan kriteria
tersebut, dari 12 kantor akuntan publik yang ada di Bali yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan, didapat 105 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut rinciannya dapat dilihat pada slide. Kemudian operasional penelitian. Pada variabel kebutuhan jasa audit e-commerce atau variabel Y menggunakan dua indikator, yaitu pertama memberikan jaminan akan tingkat keamanan yang terdiri dari yaitu A. Pengujian atas tindak lanjut terhadap gangguan atau pembobolan data transaksi, B. Peninjauan terhadap sistem atau alat yang digunakan dalam sistem e-commerce, C. Melakukan analisis otoritas yang berwenang. Kedua, sistem transaksi yang terdiri dari A. Pemeriksaan sistem Electronic Data Processing atau EDP, B. Pemeriksaan teknologi informasi sistem transaksi, C. Analisis resiko terhadap sistem transaksi online, D. Pengujian terhadap pengendalian transaksi online. Lalu perkembangan bisnis e-commerce atau X1. Indikatornya yaitu ketersediaan infrastruktur, kesadaran pengguna, fitur keamanan, internet banking, privasi dan kerahasiaan, ketergantungan terhadap teknologi. Kemudian sistem informasi akuntansi berbasis teknologi atau X2. Indikatornya terdiri dari kualitas software akuntansi, kualitas informasi, kepuasan pengguna sistem akuntansi, dampak penggunaan software akuntansi, internet memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi, dan keahlian auditor atau X3. Indikatornya terdiri dari sistem operasi, pemrograman komputer, teknologi jaringan, teknik keamanan. Indikator variabel dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala liter 5 poin. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klase yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, dan yang keempat uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau R2, uji signifikasi simultan atau uji F, dan yang terakhir yaitu uji T. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Om. Salam harmoni.